Teman-teman, jumpa lagi dengan Mang Vapor. Kali ini saya ingin membahas soal wicking di Dead Rabbit versi 2 yang kemarin sempat saya posting dan ternyata banyak keluhan soal kapas, dimana liquidnya tidak ngalir sampai ke coil, bahkan ada saya lihat fotonya kapasnya malah berantakan setelah dipakai beberapa kali puff gitu ya. Nah, ini adalah settingan yang kemarin saya posting, masih menggunakan round wire. Yang perlu diperhatikan di Dead Rabbit versi 2 ini yaitu ketinggian coil sampai ke deck cukup tinggi, sehingga wicking itu mempunyai peranan penting untuk mengoptimalkan daya serap si liquid dari mulai bawah sampai ke coil. Kalau misalnya kapasnya tidak diatur dengan baik, akan ada kendala si liquid itu tidak terserap dengan baik sehingga tidak cukup kuat untuk nanjak ke atas ke badan coil ini, sehingga akhirnya rasanya jadi berantakan, gosong, lalu kemudian ada gumpalan-gumpalan liquid yang tidak terserap dan lain sebagainya. Oke, ini seperti kelihatan ya. Saya akan gunakan Atomix. Oke, Atomix ini bentuknya adalah serat rapat seperti ini, kelihatan ya, serat rapat. Dan saya biasa gunakan Atomix ini, saya selalu bagi dua. Oke. Nah, kemudian bila saya bagi dua ini, kapas ini, lembaran kapas Atomix ini, itu cukup untuk diameter coil 3 mm. Oke, ini sudah saya potong. Oke ya. Sudah saya potong seratnya seperti ini. Pertama yang harus dilakukan adalah meratakan permukaan kapas supaya lebih mudah diatur untuk masuk ke coil. Oke. Nah, akan terbuang beberapa serat kapas di atas. Nah, akhirnya akan membentuk suatu bulatan gitu ya. Oke. Nah, ini harusnya pas nih untuk diameter coil 3 mm. Oke. Seperti ini, tinggal kita masukkan. Nah, kelihatan ya, ini udah udah seret. Jadi memang seperti ini, tidak boleh terlalu longgar, juga tidak boleh terlalu rapat. Jadi kalau ditarik nih agak susah tuh. Oke, ini adalah patokan kecukupan dari kepadatan kapas di coil. Seperti ini. Lalu kemudian saya ambil kapas yang lain seperti biasa. Ini dirapihkan. Oke. Nah, oke, dan ini kelihatannya sedikit agak padat dibanding yang sebelumnya, jadi saya sedikit akan buang. Nah, teman-teman nanti kalau biasa sudah menggunakan kapas tertentu sudah bisa merasakan feel-nya, udah punya feel, ini udah cukup nih untuk 3 mm atau 2,5 mm. Oke, seperti ini. Kemudian kita seperti biasa masukkan lagi. Nah, kelihatan ya kepadatannya, jadi sudah cukup seret gitu kalau ditarik. Oke, seperti ini. Lalu kemudian kita rapikan lagi. Oke. Nah, pertama kita potong dulu ujungnya supaya rata, sehingga kita mudah untuk nyisir.
Oke, seperti ini. Nah, biasanya kalau dipotong itu ada serat yang menggumpal seperti ini. Nah, ini yang harus diratakan. Nah, setelah ini kita coba sisir supaya si serat benar-benar itu adalah rata. Rata itu dalam arti seratnya benar-benar satu jalur. Nah, kelihatan nggak perlu keras-keras, cukup permukaannya aja dan kelihatan akan rapi sendiri dia. Seperti itu. Tuh. Oke, sebelahnya. Oke. Kelihatan ya seratnya. Oke, kalau di zoom seratnya rata. Karena memang saya suka Atomix ini sedikit sebetulnya sudah rata, sebetulnya hanya kita tinggal merapihkan permukaan di atas. Nah, kemudian kita akan atur kepanjangan kapas ini. Oke, terlihat ya, supaya pas sampai di bawah deck. Seperti ini kelihatan ya. Nah, ini udah pas. Kalau kita tekuk, nah ini udah cukup sampai ke dasar deck. Kapas tidak boleh ngegantung untuk di dead rabbit ini. Karena apa? Karena begitu tinggi dan ini posisi coilnya, daya serapnya akan lebih cepat, dan kalau misalnya gantung tidak ada lagi yang diserap di liquid di bawah. Oke, ini kemudian saya lipat ke bawah. Oke, seperti itu. Lihat ya, kalau lihat bawahnya, ujung kapas pas menyentuh deck, tidak menggumpal melipat di dasar deck. Kalau ada lipatan, nanti akan terjadi penumpukan liquid di dasar kaki kapas, sehingga akan sulit naik ke atas. Oke, seperti ini. Lalu satu lagi. Nah, oke. Kedua yang perlu diperhatikan adalah posisi cap. Jadi pada saat ditutup tidak ada kapas, badan kapas yang menempel di cap ini. Jadi kita mesti lihat ukur. Tuh. Oke. Nah, seperti ini. Lalu saya akan coba gunakan Smile dari Kang Arif untuk coba liquid ini. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan pada saat mendrip liquid itu pertama dari atas. Oke. Nah, kelihatan ya, langsung terserap bagus. Nah, jangan terlalu banyak meneteskan di atas coil, tapi cukup di badan kapas, jangan di atas coil. Karena kalau di atas coil, lama-lama numpuk, akhirnya akan speed back pada saat di awal. Nah, speed back itu salah satunya seperti itu. Oke. Nah, saya lebih fokus adalah membasahi sampai rata itu di badan kapas.
seperti ini. Nah, badan coil jangan lagi ditetesin, karena cukup nanti dia akan mengambil liquid dari badan coil. Kita akan coba tes. Saya pakai Oke, seperti ini kan kelihatan. Nah, oke. Perhatikan sekarang di sini. Akan terlihat serapan liquid. Oke. Nah, ini udah cukup bagus karena apa? Cairan liquid itu mulai terserap sempurna. Di sini kelihatan ada basah kemudian mengering, seperti itu ya. Nah, ini berarti daya serapnya udah cukup bagus. Oke, nah kalau sudah baik seperti ini, final kita tambahkan sebelum kita nikmati hasil settingan kita. Cukup di badan coil, jangan di atas coil karena akan ada feedback. Oke, nah itu ledakan itu adalah feedback biasanya nanti kalau dirasakan. Oke, nah setelah selesai seperti ini, baru kita tutup. Oke, saya gunakan honeycomb airflow-nya. Saya buka 3,5 supaya lebih nyaman untuk dinikmati. Oke, nah seperti itu teman-teman, mudah-mudahan bisa membantu. Bila mana ada pertanyaan silahkan DM private message, insya Allah secepatnya akan saya balas. Terima kasih.